Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isadayyin dan saya ingin menjadi anggota Formanat untuk periode kedua. Visi saya sederhana tapi kuat. Saya ingin menjadi suara-suara anak di pasar yang aktif, berani, dan peduli untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tentunya positif. Saya percaya Formanat bukan cuma tempat kumpul, tapi juga untuk kita menyampaikan pendapat, ikut ajak lebih banyak anak dan teman-teman di luar sana untuk lebih berani bersuara, bergerak, dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang positif dan tentunya aman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nisha Tika, bisa dipanggil Tika. Saya asal dari Manpasar. Visi saya menjadikan Forum Anak Pasar sebagai organisasi yang inspiratif, inovatif, dan kompetitif, serta menjadi wadah anak untuk mengembangkan potensi dan kontribusi positif bagi lingkungan masyarakat. Yang kedua, membangun lingkungan layak anak dan mampu membantu anak-anak di sekitar kita yang memiliki hambatan dan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Yang ketiga, mampu mewujudkan forum anak, yaitu menjadi pelopor dan pelapor yang dapat dipercaya dan diandalkan. Misinya meningkatkan citra Forum Anak Pasar di mata publik. Tujuannya agar membangun kepercayaan, dukungan, dan loyalitas dari masyarakat agar Forum Anak lebih dikenal dalam lingkungan masyarakat. Contohnya menggunakan media sosial seperti lebih sering memposting kegiatan Forum Anak Pasar. Yang kedua, meningkatkan kualitas program kerja organisasi yang berstruktur dan jelas. Tujuannya agar program kerja yang dilakukan berjalan dengan lancar. Contohnya, sebelum melaksanakan program kerja harus adanya tujuan yang jelas. Kedua, susunan rencana yang berstruktur. Libatkan seluruh anggota, misalnya melakukan acara dan hanya 1-2 anggota aja yang melakukan bekerja dalam acara tersebut, yang lainnya tidak melakukan acara tersebut, tidak terlibat dalam acara tersebut. Yang ketiga, melakukan evaluasi agar acara yang telah dilakukan dapat diketahui kurang dan baiknya acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naysila Melemoro, sekolah dari SMP Negeri 4 Tanah Bogor. Di sini saya akan membacakan visi dan misi saya sebagai anggota Forum Anak. Misi saya adalah bersama membangun generasi pasar yang berkualitas dan mewujudkan lingkungan yang peduli terhadap hak anak, serta mendorong partisipasi anak dalam berbagai bidang pembangunan. Dan untuk misi saya, mengedukasi anak mengenai permasalahan anak, sosialisasi kepada anak dari tingkat SD sampai SMA, Saturday with FA yang akan rutin dilakukan setiap minggunya, mengedukasi maupun sosialisasi dengan anak, berbudaya, mengedukasi anak melalui budaya. Sekian visi dan misi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramadan, biasa dipanggil Ridho. Latar belakang saya berasal dari Madrasah yang di Pasar dan saat ini saya berada di kelas 11. Berdirinya saya di sini, saya menyampaikan visi misi saya sebagai calon pengurus Forum Anak Kabupaten Pasar tahun 2025 tahun 2023. Mungkin cukup itu saya perkenalkan dari saya. Maka dari itu saya melanjutkan penyampaian visi misi saya. Visi saya yaitu menjadikan Forum Anak Kabupaten Pasar sebagai wadah partisipasi anak yang aktif, kreatif, dan peduli dalam mewujudkan daerah ramah anak. Misi saya yang pertama, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban anak, memberikan pemahaman kepada mereka
tentang hak-hak mereka seperti hak belajar, hak dilindungi, hak bermain. Contohnya sosialisasi di sekolah. Yang kedua, menjadi penyalur aspirasi anak ke pemerintah, seperti menjadi jembatan antara anak-anak pemerintah dalam menyampaikan pendapat kebutuhan mereka. Contohnya saat Hari Anak Nasional dan saat musrembang. Yang ketiga dan terakhir, mengembangkan bakat dan kreativitas anak, seperti membuka ruang dan kesempatan pada mereka untuk mengasah kemampuan serta ide kreatif mereka seperti lomba seni dan latihan keterampilan seperti public speaking dan lain-lain. Semoga dengan pemilihan ini Forum Anak Kabupaten Pasir dapat membawa perubahan yang jauh lebih besar ke depannya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yasmin Warahma. Saya berasal dari sekolah Madrasah Aliyah Negeri Pasir. Sekarang saya menempati kelas 11 dan saya ingin menjabat sebagai pengurus inti Forum Anak Pasir masa bakti 2025 sampai 2027. Visi saya adalah menjadikan Forum Anak sebagai wadah aspirasi bagi anak-anak Pasir untuk bisa lebih berkembang. Misi saya pertama adalah untuk mengembangkan Forum Anak Pasir menjadi organisasi yang lebih dikenal oleh masyarakat dan menjadikan Forum Anak sebagai wadah aman dan nyaman untuk anak-anak Pasir serta meningkatkan kualitas SDM Pasir. Yang kedua, membangun wadah Forum Anak untuk menjadi tempat pengembangan diri anak-anak Pasir dengan ikut bekerja sama antar anggota dan membangun relasi anak-anak Pasir dengan masyarakat luas. Segitu saja visi misi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kan ada psikolog klinis. Jadi nanti Ibu akan bertanya kepada para calon pengurus. Ibu silakan. Oke, sharing atau apa macam-macamnya banyak. Coba masing-masing dari kalian sebutkan satu aja untuk konsep dari visi-misi kalian yang sudah kalian sampaikan. Siapa yang mau mulai dulu? Boleh sebut tangan. Angkat tangan dulu ya. Angkat tangan. Yang mau kamu lakukan apa? Melakukan program kerja MBK, latihan kepemimpinan, agar kayak dilatih secara mental gitu, masuk organisasi gitu. Terima kasih. Ayo Jen, Rido, Yasmin, naik. Kasih waktu 5 menit. Berupaya membangun potensi anak-anak agar mereka dapat berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Caranya gimana? Yang sederhana yang gitu kan di sini adik-adik semua masih sekolah, masih murid-murid nih. Kita nggak muluk-muluk ambil tujuan yang besar gitu ya, kayak wah kita mulai dari langkah kecil aja dulu, apa sih yang bisa dilakuin, tapi tujuannya ke visi-misinya adik tadi. Cara sederhananya yang nanti itu langkah pertama yang mau dilakuin kok. Event tentang Seperti mengadakan event perlombaan tentang bakat atau seni. Saya ingin mengajak kolaborasi dengan kayak mengajak anak-anak itu untuk masuk ke dalam forum anak, biar forum anak ini makin aktif gitu. Justru kayak
Iya. tujuan-tujuan kalian itu. Ada. Ya apa? Ya, sosialisasi kapan hibur. Kalau saya ingin menjadi wadah bercerita atau tempat cerita untuk anak-anak di luar. Misal salah satu contohnya korban bullying. Korban bullying kan mereka bukan nggak bisa, mereka ada yang nggak berani untuk langsung ngomong ke guru atau ya untuk speak up atau langsung ke orang tua mereka. Nah jadi sebagai anak sekolah juga saya ingin kalau misal ada teman saya atau sepantaran saya yang dibullying, saya ingin menjadi tempat untuk mereka didengar. Yang akhirnya nanti saya akan mengajak mereka pelan-pelan untuk ngomong dulu ke guru BK, untuk ke orang tuanya. Karena rata-rata pelaku bullying nggak berani ngomong langsung, misal diancam sama si pelaku dan lainnya. Terima kasih. Tambahan dari Mas Jai. Sebelumnya udah pernah belum? Gitu. Saya makin kami melihat di kelas ada kayak korban bullying gitu. Terus udah coba merangkul atau jadi wadah dia buat cerita informasi. Alhamdulillah sudah pernah. Jadi waktu sudah pernah kak. Jadi waktu saya SMA kelas 10 kemarin ada teman saya yang dibully karena rumor. Nah akhirnya saya dikasih, saya ajak ngobrol pelan-pelan, dia udah berani ngomong. Setelah itu kita mulai ke guru BK di luar. Jadi setelah guru BK, habis itu anak-anak di pelaku ini dipanggil ke kantor, akhirnya langsung lagi dipanggil. Dan alhamdulillah sekarang masalahnya sudah selesai. Izin menjawab. Seperti yang di misi saya tadi, yaitu meningkatkan kualitas SDM Pasir, bisa dimulai dengan berbagi ilmu dengan memulai dari lingkungan. Kayak melakukan obrolan kelompok. Jadi di sana kita bisa menyuarakan pendapat, anak-anak Pasir itu bisa menyuarakan pendapat bersama anggota Pasir di obrolan kelompok itu. Lalu bersama-sama kita meningkatkan atau menampung aspirasi mereka. Ya, lanjut ya. Ini bukan pertanyaan serius sih, cuman kakak mau tahu aja gitu. Kan ini kalian sebagai calon pengurus ya, gitu. Nah, tadi juga udah sempat disebutin sama ibu kalau misalnya sebelumnya itu di forum anak ada yang mengajukan diri jadi ketua, tapi ternyata di tengah perjalanan mereka tuh kayak tiba-tiba mundur gitu, tiba-tiba nggak bertanggung jawab. Nah, untuk kalian, saya mau tanya, kalau misalnya nanti terjadi hal-hal yang ternyata kalian tidak srek gitu di dalam forum anak ini, misalnya kan pasti dalam organisasi itu ada dinamika organisasi ya, kayak kadang semangat, kadang nggak semangat gitu. Nah, kalian sebagai calon pemimpinnya nanti, apa yang mungkin bakal kalian lakuin gitu kalau misalnya organisasi kalian ini akan menghadapi tadi dinamika itu, naik turunnya organisasi, entah anggotanya ada yang malas-malasan atau kaliannya sendiri mungkin yang malas-malasan, bisa disampaikan ya. Mungkin melakukan evaluasi seperti memberikan pengertian, bertanya mengapa seperti Pendekatannya gimana? Melakukan pendekatan ke orang yang mungkin malas gitu. kunjungi rumahnya, bicara pelan-pelan. Kalau saya kan pasti ada penyebabnya nih, kenapa sih dia bisa malas ikut bergabung kegiatan kita. Mungkin ada masalah sama anggota lain, mungkin ada problem yang lainnya juga. Jadi saya akan deketin dulu dia, saya tanya kayak apa sih alasan kamu sekarang udah mulai gak aktif di forum anak. Ini kalau misalnya dia udah jawab karena mungkin dia menganggap dia misal sebagai anggota, terus dia menganggap kayak dia malas, dia cuma sebagai anggota karena nggak penting. Nanti saya akan bilang ke dia kayak peran kamu penting untuk persatuan organisasi kita agar organisasi kita
juga bisa maju, atau kalau misalnya ada masalah sama anggota lain saya akan bantu, saya sebagai ketua akan bantu dia selesaikan agar kita sama-sama bisa maju di organisasi ini dan agar forum anak bisa lebih berkembang. Terima kasih. Saya sebagai ketua, jika mungkin kan wajar kalau misalnya organisasi itu mengalami namanya dinamika organisasi. Bukan anggotanya saja yang semangat, tapi anggotanya juga mungkin bisa merasa mulai malas untuk mengikuti kegiatan organisasi. Jadi mungkin saya bisa mulai dengan melakukan evaluasi kelompok secara berkelompok. Jadi karena kan kalau secara personal itu kan susah ya, kita satu-satu kita menanyakannya. Jadi saya akan mengusahakannya dengan melakukan secara berkelompok dulu, menanyakan mengapa organisasi ini mulai nggak aktif gitu. Terus kita diskusikan bersama dan mencari solusinya bersama, bagaimana cara biar dinamika organisasi ini bisa naik lagi. Terima kasih. Iya, rata-rata mereka jawabannya sama kayak kamu, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Jawab sampaikan satu, nggak aja. apa-apa. Sesuai kata-kata. Bukan konseling, seperti bertanya kenapa mereka jadi seperti malas-malasan, dan mungkin memberikan solusi agar mereka kembali bersemangat dalam forum anak. Kalau menurut saya mungkin bertanya mengapa mereka kayak ini jadi malas, karena awalnya aktif sekarang malah malas-malasan. Mungkin kayak ada problem di dalam organisasi itu. Jadi yang awalnya dia aktif lama-lama jadi malas-malasan. Terus itu saya memberikan solusi kayak bertanya secara belum empat mata saja kepada Sudah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai anak-anak pengurus forum anak calon ya, dan nanti yang semua ini menjadi mudah-mudahan menjadi pengurus forum anak ya, bagian pengurus inti, kemudian di pengurus lainnya. Ibu sebenarnya tidak bertanya ya, hanya saja mengingatkan kembali. Tadi Ibu sudah simak visi misi kalian semua ya, bagus, keren ya. Tetapi ada satu yang harus kita ingat, bahwa anak-anak itu tidak hanya mempunyai hak. Kalian tadi semua berbicara tentang pemenuhan hak anak ya, memang ada itu pemenuhan hak anak di pasal 32 ya. Nah, kalian jangan lupa anak-anak itu juga punya kewajiban, dan itu ada di pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, itu perlu juga disosialisasikan. Jadi anak-anak tidak hanya menuntut haknya, oh punya hak kok 32 loh hakku, kemudian di konvensi hak anak itu dijabarkan lagi ada berapa hak anaknya. Kemudian selain mensosialisasikan hak anak, mensosialisasikan juga kewajiban anak. Tapi dibuka lagi, dan pernah tahu nggak? Pernah tahu ya? Kewajiban anak ya di pasal 19 itu harus seimbang. Jadi anak-anak itu jangan sampai, teman-temannya juga jangan sampai dia berpikiran kan anak-anak, aku dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi nanti mereka berpikir berbuat apapun mereka dilindungi gitu. Jadi anak-anak juga bisa menjadi pelaku
pelaku kekerasan. Seperti tadi Jen ya, itu ada pelaku bullying. Nah, itu. Jadi kalian nanti harus juga menyeimbangkan ya, kalau sosialisasi menyeimbangkan antara kewajiban pengetahuan kewajiban untuk anak ya, kemudian pemenuhan anaknya. Mungkin itu saja, ya, nggak nanya lagi. Kalian sudah hebat ya. Nanti kalau di dalam perjalanannya ada kendala atau apa, nah, bisa kita sama-sama diskusi ya. Oke. Mungkin Mbak Dia ada disampaikan. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit masukan buat kalian, karena adik-adik yang 5 orang nanti akan menjadi pemimpin nih, di dalam organisasi kalian. Nah, nanti kalian belajar lagi bagaimana sih bersikap sebagai pemimpin, gitu ya. Nah, tadi kan sudah dilihat semua tuh dengan teman-temannya. Pada saat ditanyakan dan diberikan pertanyaan, kalian harus tegas menjawab. Bukan kalian harus apa bahasanya itu ya, dengan postur kalian sendiri, gerak-gerik kalian sendiri. Nah, itu harus dijaga sikapnya. Bagaimana mencerminkan sebagai seorang pemimpin, gitu ya. Apalagi fokus pada ketua, gitu. Nah, ketua ini bagaimana sih kita sebagai jiwa pemimpin sebagai ketua itu, gitu ya. Kita kan akan dilihat oleh teman-teman kita yang sebagai pengurus lainnya. Kalau kita dengan sikap kita tidak dengan cara yang tegas atau berwibawa, nah kita pasti hanya dipandang sebelah mata oleh anggota yang lain. Jadi kita harus memiliki itu, gitu ya. Terus selanjutnya tadi dari beberapa visi dan misi 5 calon tadi, sebenarnya dengan zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang sebagai pelopor satu-satu, apakah hanya sosialisasi di sekolah atau bentuknya apa aja gitu. Itu pengen tahu karena selama ini kegiatan 2P kita itu kan hanya penyuluhan di sekolah. Sebenarnya banyak gitu loh. Sebenarnya banyak, cuman setiap kali ibu mau bikin kegiatan yang ikutnya itu sedikit banget. Nah, misalnya ini kan ke depannya, kalau kalian sebagai ketua kan, berarti kalian yang harus menghandle kegiatan di forum anak. Nah, itu kita satu-satu contohkan tugas kalian sebagai pelopor selain sosialisasi di sekolah masing-masing. Oke? Pelopor itu kan kalian itu menjadi contoh. Bentuknya itu apa aja? Coba satu-satu ibu pengen tahu. Dan itu ibu harap yang kalian ucapkan sekarang itu nanti yang kalian lakukan. Oke? Silakan satu-satu. Ini berupa Jack. Ya, ikut berkontribusi dalam hal-hal positif. Penting ikut bakti sosial, kayak sampah gotong royong itu sama tidak kamu lakukan waktu itu. Misalnya kamu terpilih nih sebagai ketua, kamu mengkoordinir temanmu sebagai pelopor dengan mengumpulkan sampah. Yang benar, ya Bu, ini kerjasamanya ada itu sih. Salah satu
satu tindakan kita sebagai pelopor ya, pelopor juga. Misal ada satu masalah di sekolah, saya angkat bullying lagi ya Bu, ada bullying lagi, saya juga bisa ikut bantu dalam menyelesaikan masalah. Seperti yang saya jelaskan tadi, membantu dengan mendekati korban yang perlahan-lahan, setelah itu membantu melapor ke desa dan sampai ke orang tuanya. Itu juga merupakan salah satu Itu melapornya. pelapor. Iya. Melapor. Buat kontribusi. Bentar Bu. Iya. Melakukan kegiatan selain sosialisasi seperti mengadakan workshop atau seminar dan melakukan kegiatan peduli terhadap lingkungan. Workshop kan, kemudian kita pelopor. Nah, sekarang apa? Workshop apa? Dan yang kalian sampaikan sekarang adalah ketika kan ini pasti jadi pengurus inti semua ya. Jadi yang kalian sampaikan sekarang itulah yang kalian lakukan beberapa tahun ke depan. Oke, pertama nanti forum anak akan misalnya hari apa terus dan cara melewati gimana kan kita punya sampah. Nah, sekarang workshop tentang apa? Seperti literasi digital. Literasi digital, kalian bertanya. Kalau literasi digital berarti akan kerjasama dengan dinas apa? Sama Rido, Yasmin sama Naik silahkan. Oke, ya. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan, ada beberapa masukan yang diberikan ke masing-masing calon, ya, calon ketua maupun wakil. Ini pakai wakil nggak? Ini Ibu tanyakan dari banyaknya masukan yang diberikan tadi maupun pertanyaan yang diberikan. Tugasnya forum anak itu kan selaras dengan Kabupaten Layak Anak. Gitu ya, tahu kan Kabupaten Layak Anak? Kabupaten Layak Anak itu ada 5 klaster. Nah, dari masing-masing 5 klaster ini, contohnya klaster 1, gitu ya. Dari klaster 1 itu hak sipil dan kebebasan. Apa yang akan kalian angkat di dalam klaster 1 itu? Siapa yang duluan silahkan. Mungkin yang duluan maju 1 langkah ke depan. Yang mau duluan. Hak sipil dan kebebasan itu kan ada namanya hak sipil kebebasan, tahu? Klaster 1 apa itu? Terkait apa? Belum tahu. Ya, Ibu berikan dulu gambarannya. Di dalam klaster hak 1 itu ada partisipasi anak dan ada terkait data anak. Data anak itu seperti apa? Akte kelahiran, pembuatan KIA. Nah, jika itu kalian menjadi pengurus tadi itu, apalagi menjadi ketua, apa yang kalian lakukan? Partisipasi kalian di dalam klaster 1 tersebut. Memastikan anak-anak mendapatkan pengakuan seperti Nggak boleh nanya dong, harus fokus. Makanya Ibu suruh maju 1 langkah. akte kelahiran Bu. Terus? Anaknya di dalam
keluarga. keluarga. Cukup itu? Ya, ada. Silakan mundur. Yang mau maju ke depan lagi. Selanjutnya Jen atau siapa ini? Jawaban dari Zen, kan tidak semua anak-anak di Kabupaten Pasar yang umurnya di bawah 17 tahun memiliki kuliah, Bu. Karena alasan mungkin ada yang berpikir itu nggak penting, ada yang memang malas aja, atau memang mereka berpikir nggak membutuhkan itu. Jadi Zen akan mengedukasi ke mereka, misal dari sekolah Zen dulu atau sekolah yang di bawah Zen, sebagai forum anak akan bilang kalau misal KIA ini salah satu identitas kalian, KIA ini penting untuk kita, seperti itu. Selanjutnya. baru lahir. Nah, tapi mungkin ada sebagian orang tua itu malas untuk membuat itu. Nah, itu mungkin saya akan mengedukasi bahwa itu penting akte kelahiran untuk anak, untuk kedepannya. Udah? Jadi berdasarkan hasil mufakat dan berdasarkan yang pertama sih bukan hasil mufakat, yang pertama hasil dari jawaban-jawaban kalian semua ya, yang mendekati kesesuaian yang kami inginkan ya. Jadi ini setelah kami mufakat, tibalah saatnya kami emak ya, ibu-ibu mengumumkan siapa-siapa aja calon pengurus meetingnya. Yang pertama yang menjadi ketua adalah Zain. Yang menjadi wakil satu adalah Vika. Kemudian yang menjadi wakil dua Rido. Kemudian yang menjadi sekretaris adalah Yasmin. Dan yang menjadi bendahara adalah Naysila. Forum Anak tahun 2025 sampai 2000. Selamat. Ayo lihat sini dulu, senyum. Ambil foto. Selamat ya.